Kasus pemalsuan sertifikat pagar laut Tangerang, Kades Kohot dipastikan terjerat hukum. Jakarta, Koran Prabowo.id, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duaji, menegaskan bahwa Kepala Desa, Kades Kohot, Arsin, tidak akan lepas dari jerat hukum dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang. Susno menyatakan bahwa unsur pidana dalam kasus ini sudah jelas dan tak terbantahkan. Kalau untuk pemalsuan yang dilakukan Kades Kohot, sudah pasti dia tidak bisa lepas, apapun alasannya. Apakah atas kemauan warga atau tekanan dari pihak lain, tetap saja pemalsuan sudah terjadi, ujar Susno dalam tayangan Kompas TV, Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025. Arsin sebelumnya mengaku sebagai korban dan menyampaikan permintaan maaf karena telah mencatut nama warga. Ia mengklaim bahwa pemalsuan dilakukan atas permintaan pihak ketiga. Namun, menurut Susno, pengakuan tersebut justru semakin memperjelas keterlibatan Arsin dalam kasus ini. Saat ini, penyidik Bareskrim Polri tengah menelusuri pihak ketiga yang disebut Arsin sebagai aktor utama di balik kasus ini. Susno menduga bahwa beberapa pihak dari tingkat pemerintahan daerah hingga Badan Pertanahan Nasional, BPN, turut terlibat. Susno mengungkapkan bahwa ada 3 pihak utama yang kemungkinan besar terlibat dalam kasus pemalsuan sertifikat pagar laut ini: pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan provinsi yang diduga mengetahui kasus ini namun tidak bertindak, Badan Pertanahan Nasional, BPN, lembaga yang mengeluarkan sertifikat tanah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dan dalang di balik sertifikat palsu, individu atau perusahaan yang memiliki sertifikat pagar laut tersebut. Siapa yang ingin memiliki laut? Itu pasti otaknya. Kalau penyelidikan sampai ke dalangnya, kasus ini bisa cepat selesai, tegas Susno. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman, menekankan pentingnya perlindungan bagi Kades Arsin oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Menurutnya, kesaksian Arsin menjadi kunci dalam mengungkap pihak-pihak yang terlibat. Saya sudah lapor ke KPK dan Kejaksaan Agung terkait pemalsuan dokumen. Saya juga ingin mengembangkan pasal dugaan suap. Tidak mungkin pagar laut ini dibuat tanpa adanya pihak yang membiayai, ujar Boyamin. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut dari tingkat desa hingga ke level tertinggi pemerintahan. Bukti dokumen yang dibuat seolah berasal dari tahun 1980-an, padahal nyatanya baru dibuat sekitar tahun 2012, menunjukkan adanya unsur manipulasi yang sistematis. Kuasa hukum Kades Kohot, Yunihar, menyatakan bahwa kliennya bukanlah aktor intelektual di balik penerbitan sertifikat hak guna bangunan, SHGB, dan sertifikat hak milik, SHM, pagar laut di Tangerang. Menurutnya, Arsin hanya menjadi korban akibat kurangnya pemahaman terhadap birokrasi dan kepercayaan yang diberikan kepada pihak ketiga berinisial SP dan C. Pihak ketiga datang ke desa menawarkan jasa dengan memberikan harapan-harapan. Saat itu, klien kami yang baru menjabat Kades menerima tawaran tersebut tanpa mengetahui konsekuensi hukumnya, jelas Yunihar. Lebih lanjut, Yunihar menyebut bahwa sejak tahun 2021, pihak ketiga telah mengurus berbagai dokumen perizinan yang terkait dengan sertifikasi tanah di wilayah Kohot. Nama salah satu pihak tersebut bahkan dapat ditemukan dalam dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, PKKPR. Susno Duaji dan MAKI berharap agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada Kades Kohot, tetapi juga menyentuh aktor-aktor utama di balik kasus ini. Susno menekankan bahwa jika hanya pejabat di level desa dan BPN yang diproses hukum, maka kegaduhan terkait kasus pagar laut ini masih akan terus terjadi. Kalau hanya berhenti di level BPN Kabupaten Tangerang atau pejabat daerah, maka rakyat tetap tidak akan puas. Kasus ini harus sampai ke otak intelektualnya, tutup Susno.